Jika siklus hidup thread digambarkan dalam UML diagram, maka bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Jika terdapat objek baru bertipe thread, kemudian dia langsung dijalankan atau runnable, dan ketika dia berubah kita lock, maka dia akan menunggu atau waiting. Dia akan terus menunggu sampai diberikan status unlock, sehingga dia akan kembali menjadi runnable. Ada kalanya ketika thread tersebut juga kita tidurkan atau kita sleep, maka dia akan menunggu, ya, dia akan menunggu sesuai dengan waktu yang ditentukan saat sleep. Sampai kapan dia menunggu? Sampai waktunya expired dan dia akan kembali lagi runnable. Jika thread sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dia akan di-terminate. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan prioritas thread? Siapakah thread manakah duluan yang akan menerima kontrol dari CPU? Tentu ada prioritasnya, tergantung dari kebutuhan Anda. Ada nilai prioritas yang dapat kita gunakan, yaitu nilainya integer dari 1 sampai 10, dan ini sudah diberikan di kelas thread, yaitu melalui sebuah variabel statik yang mana masing-masing prioritas akan memberikan nilai-nilai tadi. Contohnya adalah max priority, itu nilainya adalah 10, sementara min priority nilainya adalah 1, norm priority adalah 5. Sehingga nilai yang paling tinggi itu adalah yang diprioritaskan untuk dieksekusi atau dikontrol oleh CPU. Contohnya ada 2 buah thread, katakan thread pertama prioritasnya 5, thread kedua prioritasnya 10. Ketika thread pertama telah dijalankan, maka dia akan terus berjalan sampai ada thread kedua yang ternyata mendapatkan prioritas lebih tinggi. Sehingga meskipun thread pertama sudah dijalankan, karena ada thread kedua yang datang dengan prioritas lebih tinggi, maka thread kedualah yang akan dijalankan ketika thread pertamanya sedang berjalan. Nah, hal tersebut kita namakan context switch. Jadi ketika sebagian dari thread telah dikontrol oleh CPU, kemudian dia mengontrol thread yang lain. Ya, itu sama halnya seperti tadi yang saya ceritakan tentang forrider ya. Anda mungkin prioritasnya cuma 5, kemudian ada forrider dan serombongan dengan yang lain-lainnya prioritasnya 10. Jadi ketika thread tersebut thread 5 sedang berjalan, ternyata diambil alih oleh thread yang nilainya 10. Contohnya seperti itu ya. Jadi prioritas tertinggi akan mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi pula untuk dikontrol oleh CPU. Di dalam Java API Anda bisa melihat kelas thread. Di sana ada beberapa konstruktornya, bisa Anda gunakan, karena untuk menggunakan thread tentunya kita membutuhkan objek bertipe thread. Ada kelas thread dan ada beberapa konstruktornya. Ada konstruktor yang kosong dengan parameter kosong, ada konstruktor dengan parameternya sudah kita inisialisasikan nama threadnya, atau mungkin ada juga konstruktor dengan target objek threadnya berdasarkan pada objek runnable, atau mungkin Anda ingin menggunakan keduanya, silahkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Di dalam kelas thread sendiri juga ada konstanta yang tadi saya bilang, yaitu variabel statik ya. Variabel statik mengenai prioritas tadi. Jadi di situ ada max priority, ada min priority, ada norm priority, bisa Anda gunakan. Untuk mengaksesnya, karena dia statik, mari kita gunakan seperti ini. Akses dulu dari kelasnya ya, thread.maxPriority. Untuk metode yang digunakan untuk men-setting prioritas, kita bisa menggunakan metode setPriority. Jadi nama objeknya apa? Misalnya objek threadnya namanya THD. Kita langsung saja .setPriority. Lalu Anda masukkan nilainya berapa, apakah mau max atau min atau norm. Nah, selain dari yang tadi sudah kita bahas, sudah ada konstruktor dan juga variabel, juga ada metode-metode yang dapat kita gunakan di dalam kelas thread untuk mengecek atau melihat, mengetahui
thread mana yang sedang berjalan, kita dapat menggunakan metode current thread. Dia akan mengembalikan reference bertipe thread yang sedang berjalan. Untuk mendapatkan nama dari thread tersebut, kita bisa menggunakan metode getName. Ada getter berarti ada setter. Untuk men-setting namanya, jika Anda lupa ketika membuat objek thread, misalnya Anda buat thread seperti ini, thread THD sama dengan new thread, kemudian Anda memilih konstruktor kosong, jadi belum diberi nama. Nah, Anda bisa atur belakangan namanya menggunakan set name dengan cara ya seperti biasa ya, set name. Silahkan berikan namanya apa, misalnya namanya THD. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada setter dan getter. Kemudian untuk mencari tahu prioritasnya apa, berapa, kita bisa menggunakan get priority. Sementara untuk setternya tadi sudah dibahas ya, set priority. Lalu untuk mengecek apakah thread tersebut sedang menyala atau tidak, kita bisa menggunakan is alive yang mengembalikan tipe boolean. Baik, itu mengenai kelas thread.